Bab 1208. Kalau langit runtuh, aku akan menahannya. 2. Di aula, semua orang tidak dapat bergerak karena paksaan dan penindasan. Tidak hanya Wesley Dugu, tetapi hampir semua orang di lapangan penuh dengan abu. Di atas pendekar kaisar adalah pendekar ketiadaan dan pendekar kaisar tidak berada di benua penjara selama bertahun-tahun. Bukannya dia tidak datang, tapi dia tidak muncul. Pada tingkat kekuatan ini, sulit untuk membangkitkan minat mereka pada hal-hal umum. Oleh karena itu, banyak orang di benua secara tidak sadar telah melupakan keberadaan mereka. Namun semua orang tidak menyangka bahwa organisasi kehancuran dunia ternyata memiliki pendekar ketiadaan. Putus asa. Termasuk Lian Ye saat ini sedang putus asa. Warrior yang melawan langit, dia bisa menjadi pendekar kaisar, tetapi bagaimanapun juga dia hanyalah pendekar suci. Dia percaya jika warrior yang diberi sedikit waktu lagi, warrior yang akan mampu bersaing dengan pendekar ketiadaan di masa depan, tapi sekarang celahnya terlalu besar. Tidak hanya Lian Ye yang berpikir seperti ini, tetapi semua orang di lapangan berpikir seperti ini saat ini. Boom! Pada saat ini, jiwa pedang tiba-tiba menyapu lapangan. Ketika jiwa pedang ini muncul, semua orang di lapangan tiba-tiba merasa lega dan kembali normal. Alam nirwana jiwa pedang. Sungguh menakjubkan. Sebuah suara datang dari luar aula. Di aula, semua orang memandang warrior yang bangkit perlahan. Dia melirik semua orang, tersenyum, kemudian berjalan keluar dari aula. Semua orang. Tepat ketika warrior yang hendak berjalan keluar dari aula, Nadine yang berada di sampingnya tiba-tiba berjalan menghampirinya. Warrior yang menatap Nadine dan menatap lurus ke arah warrior yang berkata, Aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu tidak takut? Warrior yang berkata sambil tersenyum. Takut. Nadine menatap warrior yang dan berkata jujur. Warrior yang memandang Nadine sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita keluar bersama. Pada saat ini, Lian Ye tiba-tiba datang di belakang warrior yang, segera, Zheno Dugu, Qin Tan Qin dan yang lainnya juga datang ke warrior yang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, orang-orang di aula di lapangan datang di belakang warrior yang. Warrior yang menoleh dan melirik semua orang, berkata sambil tersenyum, jangan seperti aku akan mati, kalian juga tidak usah khawatir. Kalau langit akan runtuh, aku akan menanggungnya dulu. Setelah berbicara, warrior yang meraih tangan Nadine dan berjalan keluar dari aula. Kerumunan dengan cepat mengikuti. Di langit di atas kota kiamat, seorang lelaki tua berjubah biru dan putih berdiri dengan bangga. Cahaya pedang melintas dan warrior yang muncul di depan lelaki tua itu. Ketika warrior yang muncul di depan lelaki tua itu, sebuah momentum tak terlihat bergulir ke arah warrior yang seperti 100 gunung. Momentumnya tidak terlihat, tetapi semua orang bisa merasakannya. Momentum itu berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada momentum pendekar kaisar. Pada saat ini, jiwa pedang alam nirwana muncul dari udara tipis di depan warrior yang. Ketika jiwa pedang muncul, momentum lelaki tua itu terhalang. Namun, ruang di sekitar warrior yang dan lelaki tua itu sangat gelisah. Celah ruang hampa dengan lengan tebal terus muncul di sekitar mereka berdua, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah, semua orang mengepalkan tangan mereka dan menatap warrior yang dengan gugup dan lelaki tua di langit. Tidak peduli apa, sekarang warrior yang adalah satu-satunya harapan mereka. Langit terdiam sesaat.
jiwa pedang alam nirwana warrior yang menghilang ke udara bersamaan dengan aura lelaki tua itu. Pria tua itu memandang warrior yang dan berkata, selama ribuan tahun, nomor satu generasi muda adalah kamu. Terima kasih. Warrior yang berkata, kamu tidak mengambil tindakan secara langsung. Jika memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku ingin mendengarnya. Orang tua itu berkata, aku sedang retret, tapi tiba-tiba mereka datang kepadaku. Aku keluar untuk melihat, tapi aku tidak menyangka bahwa master organisasi kehancuran dunia dan belasan pendekar kaisar meninggal secara tragis, dan semua ini dilakukan oleh pendekar suci dan yang disebut Liga Pedang yang belum pernah terdengar sebelumnya. Aku penasaran, sangat penasaran. Sekarang setelah melihatmu, aku harus mengatakan bahwa mereka mati dengan tidak rugi. Meskipun kamu adalah pendekar suci, tetapi dengan jiwa pedang alam nirwana, pendekar kaisar bukanlah ancaman bagimu sama sekali. Berbicara tentang ini, senyum aneh muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dan berkata, tapi ini lebih mengejutkan. Kejutan. Warrior yang sedikit terkejut dan berkata, terkejut aku membunuh begitu banyak orang dari organisasi kehancuran dunia. Orang tua itu tersenyum dan berkata, bisa dikatakan seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia melirik kotak kiamat di bawah, lalu menatap warrior yang dan berkata, kamu pasti tidak ingin bertarung denganku di sini, kan? Tentu saja. Warrior yang mengangguk. Kalau begitu silakan. Suara lelaki tua itu jatuh dan menghilang langsung di tempatnya. Warrior yang hendak pergi ketika Liani Ye di bawah tiba-tiba berteriak, Master Pedang. Warrior yang menunduk, saat ini semua orang di kotak kiamat sedang menatapnya. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, setelah aku pergi, semua urusan internal di Liga Pedang akan ditangani oleh Liani, dan semua urusan eksternal akan dijalankan oleh pendekar senior Linux. Ini perintahku, tidak ada yang bisa melanggarnya. Mereka yang berani tidak patuh, Liani dan senior Linux dapat mengeksekusi terlebih dahulu. Ya. Semua orang di kota kiamat memberi hormat-hormat kepada warrior yang dan berkata serempak. Kamu pasti akan kembali. Pada saat ini, Nadine tiba-tiba menatap warrior yang dan berkata, pasti akan, kan? Warrior yang tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak bisa kembali? Nadine tidak menyangka warrior yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan tertegun sejenak. Pada saat ini, warrior yang tertawa dan menghilang ke langit sebagai cahaya pedang. Melihat warrior yang menghilang, Nadine tercengang, lalu bergumam, Aku tidak tahu bagaimana. Setelah warrior yang pergi, lapangan menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang lama, Liani Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, semua orang melakukan tugasnya, jangan biarkan Master Pedang kembali dan melihat kota kiamat yang berantakan. Ya. Kerumunan tidak berani ragu dan langsung setuju. Namun, masih ada kekhawatiran tersembunyi di mata semua orang. Dan banyak mata orang menyipit, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di atas kehampaan yang tak berujung, pedang pengendali warrior yang melesat, dan ruang yang dilaluinya bergetar. Tidak jauh di depannya adalah lelaki tua itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat warrior yang berakselerasi, dia tidak bisa mengejar orang tua itu. Meski akhirnya menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa, dia tetap gagal mengejar lelaki tua itu. Orang tua itu tepat di depannya, tetapi sangat jauh. Ekspresi warrior yang menjadi bermartabat. Dia secara alami bertemu dengan seorang master dalam pendekar alam. Kembali ke dunia spiritual,
Master yang berperang melawan Putri Kaisar seharusnya menjadi pendekar ketiadaan, tapi dia tidak pernah melawannya. Awalnya, mereka bertarung, tetapi saat itu, pihak lain hanyalah tiruan, dan ketika tubuh utama pihak lain muncul, Putri Kaisar juga muncul. Karena itu, dia juga tidak tahu seberapa kuat pendekar ketiadaan itu. Tapi pasti kuat. Namun, dia juga sangat kuat sekarang. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa melawan master yang begitu kuat sendirian, tapi sekarang, dia ingin mencoba. Sekitar 1 jam kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan begitu lelaki tua itu berhenti, warrior yang muncul 100 kaki di belakangnya. Pada saat ini, mereka berdua sudah berada di tempat di mana ratusan ribu mil gurun. Lelaki tua itu menoleh ke arah warrior yang mengangguk kecil, dan berkata, "Keterampilan pedangmu cukup bagus, apalagi setelah memberkati niat pedang alam nirwanamu. Masih belum secepat kamu," kata warrior yang. Lagi pula, lelaki tua itu telah hidup bertahun-tahun lebih lama darimu. Orang tua itu merentangkan tangan kanannya sedikit dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatanmu. Sesuai keinginanmu." Warrior yang juga tidak berbicara omong kosong, pedang darah muncul di tangannya. Saat berikutnya, kaki kanannya menabrak kehampaan, tubuhnya berubah menjadi cahaya darah dan menembak ke arah lelaki tua itu. Versi pamungkas jurus pembunuhan instan. Di hadapan master yang begitu kuat, dia secara alami ingin memindahkan benda asli. Pedang energi Bloody Hand itu sangat cepat dan datang ke lelaki tua itu dalam sekejap mata, tetapi terhalang oleh 2 jari. Jari lelaki tua itu berada di pedang darah warrior yang, dan 2 jari inilah yang membuat pedang warrior yang tidak bisa maju setengah inci. Pedang sengit alam kehampaan, mengejutkanku. Suara lelaki tua itu jatuh dan jari-jarinya sedikit bergerak. Tring. Pedang darah bergetar hebat dan warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Langkah ini bagus, tapi itu tidak cukup. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara rendah, "Ayo, biarkan aku melihat dengan keterampilanmu yang sangat kuat." Begitu suara lelaki tua itu jatuh, warrior yang tiba-tiba datang kepadanya, dan kemudian warrior yang menebas dengan pedangnya. Ilmu menebas langit menarik pedang. Dengan pedang, gurun di bawah lelaki tua itu langsung terguncang dan runtuh hampir 1000 kaki. Tapi lelaki tua itu tidak menghindar dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Tring. Seluruh langit bergetar hebat, warrior yang terguncang dan terbang ribuan kaki lagi. Namun, lelaki tua itu juga mundur beberapa langkah. Pedang ini tidak buruk. Pendekar kaisar benar-benar tidak bisa menghentikannya. Pria tua itu menatap warrior yang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Warrior yang tidak memulai, tetapi berkata, "Kedua pedang ini adalah pukulan terkuatku dan sekarang aku telah menggunakannya." Aku juga merasa begitu. Orang tua itu mengangguk, menatap warrior yang, dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu secara langsung?" "Aku ingin tahu," kata warrior yang. Seulas senyum muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dan dia berkata, "Tubuhmu telah mencapai tingkat kaisar, kamu memiliki niat membunuh, jiwa pedang alam nirwana di alam kehampaan, dan pedang sengit alam kehampaan. Sarung pedangmu juga tidak biasa. Liga pedang yang kamu buat juga bagus dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Yang paling penting adalah bakatmu. Kamu memiliki prestasi seperti itu di usia seperti itu. Bakatmu tidak ada duanya selama ribuan tahun. Apa maksudmu?" Warrior yang menyipitkan matanya.
Senyum di sudut mulut lelaki tua itu berangsur-angsur melebar, dan dia berkata, "Tahukah kamu mengapa aku berada di pengasingan? Karena umurku semakin dekat. Aku sangat sadar bahwa pendekar keadaan itu adalah batasku. Jika aku ingin terus hidup, maka hanya ada satu cara, yaitu perampasan raga." Perampasan raga. Warrior yang sedikit terkejut dan bertanya, "Apakah kamu ingin merampas ragaku?" "Tentu saja." Senyuman di wajah lelaki tua itu sedikit demi sedikit menjadi sedikit gila. "Aku ingin mencari satu di organisasi kehancuran dunia, tapi aku tidak menyukainya. Untunglah kamu muncul. Sungguh langit membantuku." Warrior yang berkedip dan saat berikutnya, dia berbalik dan lari. Ingin kabur. Sudah terlambat. Suara lelaki tua itu jatuh. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Di kejauhan, warrior yang langsung dipenjara di tempat oleh kekuatan misterius. Segera, lelaki tua itu muncul di depan warrior yang dan menyeringai, "Jangan khawatir, ketika aku menguasai tubuhmu, aku akan memimpin Liga Pedangmu menjadi nomor 1 di benua. Aku juga akan menjaga wanitamu dengan baik, haha." Suara itu jatuh, dan jiwa lelaki tua itu jatuh langsung ke alis warrior yang bersambung.